Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tibra. Saya perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan materi atau tugas yang diberikan kepada dosen pembimbing kami, Bapak Suhendra STMT, tentang drilling. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan nama kelompok saya atau anggota saya. Yang pertama ada Muhammad Rusli, yang kedua Muhammad Sarip, dan ketiga saya sendiri Muhammad Tibra, keempat Muhammad Azam Takiauddin, yang kelima Muhammad Putra Chan. Oke, kita masuk ke materinya. Yang pertama tentang definisi dan fungsi. Apa sih itu definisi mesin bor? Mesin bor adalah suatu jenis mesin yang memiliki gaya gerak berputar yang pada prosesnya menggunakan alat potong mata bor yang arah pemakanan mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Pengerjaan pelubangan. Sedangkan pengeboran adalah operasi menghasilkan lubang berbentuk bulat pada benda kerja. Yang kedua, fungsi mesin bor duduk. Sedangkan fungsi mesin bor duduk sendiri seperti namanya, maka mesin bor ini dapat digunakan sembari duduk. Biasanya mesin bor digunakan untuk melubangi besi. Namun, lubang yang dibuat pada besi tersebut tidaklah sedikit, sehingga mesin bor ini didesain sedemikian rupa untuk membantu penggunanya agar tidak mudah lelah saat menggunakannya. Lanjut. Berikut adalah bagaimana cara pengeboran yang baik sehingga hasil pengeboran Anda menjadi rapi serta efisien dalam pengerjaannya. Posisi pengeboran. Posisi pengeboran kelihatannya sepele, tapi jika posisi pengeborannya tepat akan menghasilkan lubang yang sesuai atau presisi dengan ukuran mata bor yang dapat digunakan. Oke, yang kedua, gunakan mata bor yang tepat. Secara umum, ada 3 media yang digunakan dalam pengeboran, yaitu besi, kayu, beton. Tiap-tiap media menggunakan mata bor yang berbeda. Bagaimana pula dengan setelan kecepatan putaran mesin bor tersebut. Yang ketiga, mulai dari yang kecil. Apa sih mulai dari kecil? Mulai dari yang kecil. Mulai dari diri kita sendiri. Mulai sekarang juga. Untuk mendapatkan hasil bor yang presisi, maka kita harus menggunakan mata bor dari yang terkecil sampai ke diameter lebih besar sesuai keinginan gambar teknik tersebut. Step by step mungkin ya kan. Oke, lanjut. Sesuaikan kecepatan putaran mesin. Selain mata bor, hal yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan adalah setelan kecepatan mesin bor yang digunakan. Kecepatan mesin sangat berpengaruh terhadap pengeboran dan berdampak efektivitas dan efisien dalam melakukan pengeboran, terutama pada pengeboran media base. Untuk kecepatan putaran mesin tersebut, kita tidak hanya berpatokan tentang
kecepatan maksimum dan minimum mesin. Tapi kita harus berpatokan tentang jenis-jenis materialnya. Karena berbagai jenis material itu pasti beda putaran kecepatan mesin. Material itu banyak jenisnya. Dari yang terendah, kelas tengah, kelas atas, itu banyak. Contohnya kayak S45, SS400, 2311, P20, FDAC, SKD, SKDI, SKDP, SUS 304, 303, bahkan aluminium juga pun ada. Itu tergantung materialnya. Semakin keras material tersebut, maka RPM-nya semakin direndahkan, dan semakin lunak material tersebut, maka RPM mesin semakin kencang untuk menghasilkan lubang yang halus dan menghindari yang namanya patah dan cepat tumbul. Oke, yang kelima, gunakan bor listrik yang sesuai. Jika Anda akan mengebor beton, penggunaan mesin bor berjenis impact drill adalah wajib hukumnya. Oke. Lanjut. Ini spesifikasi dan perhitungan matematis tentang drilling. Di sini tertera dalam tabel. Ada aluminium, perunggu, besi. Di sini lengkap mungkin ya kan. Oke, lanjut. Macam-macam drilling berdasarkan hasil, yaitu drilling skala besar dan drilling skala kecil. Apa sih skala besar itu? Yaitu skala besar yaitu pengeboran dengan skala eksplorasi, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi bawah struktur geologi, sampel batuan dan muka air tanah serta hasil bumi lainnya. Sebagai contoh, pengeboran minyak lepas laut, pengeboran geotermal, dan lain-lain. Skala kecilnya yaitu kegiatan membuat lubang pada benda kerja. Benda kerja tersebut merupakan benda yang mudah dijangkau oleh manusia, di antara pengeboran pada material aluminium, besi, kayu, dan lain-lain. Dengan hasil pengeboran berupa lubang bulat dengan berbagai variasi sesuai dengan metode dan alat yang digunakannya. Lanjut. Kelebihan bor duduk. Kelebihan bor duduk itu banyak, tapi di sini saya akan menjelaskan 4 saja. Nah, itu hasil lebih presisi, hemat tenaga, powerful, waktu pengerjaannya singkat. Mungkin dari kelebihan tersebut, waktu ke waktu akan kalah dengan teknologi-teknologi yang lebih maju di bidang industri. Contohnya, sekarang di bidang industri tidak menggunakan lagi bor duduk atau milling manual. Di bidang produksi lebih menggunakan yang namanya mesin CNC, yaitu komputer numeric control, di mana pengoperasiannya, dari cara pengoperasiannya sangat jauh berbeda.
Kalau bor duduk pengoperasiannya secara manual, tenaga manusia. Tapi kalau CNC pengoperasiannya sama, tapi pengoperasiannya lebih ringkas saja sih gitu. Lebih ringkas lagi. Terus kalau dibandingkan antara kelebihan milling manual dengan CNC itu sangatlah jauh. Misalnya hasil lebih presisi. Oke lah, milling manual atau bor duduk hasilnya lebih presisi. Tapi lama kelamaan, tahun ke tahun sering digunakan, maka tingkat kepresisiannya akan berkurang. Kenapa bisa berkurang? Karena meja atau dudukan milling manual lama kelamaan akan kurang presisi dikarenakan berbagai macam hal. Yang kedua, hemat tenaga. Untuk dulu memang milling manual atau bor duduk itu hemat tenaga, tapi adanya CNC mungkin menurut saya lebih hemat tenaga CNC. Kenapa? Karena CNC full komputer yang mengoperasikan. Kita hanya melihat gambar, mengganti bor, mengecek dengan mikro atau kaliper sesuai gambar toleransinya. Itu yang membuat hemat tenaga. Powerful. Oke lah. Bor duduk pada masanya powerful. Sangat kuat lah, maksudnya udah paling istimewa lah. Tapi dengan seiringnya waktu berjalan, kepowerfulan itu berkurang karena adanya mesin CNC. Yang keempat, waktu pengerjaannya singkat. Tapi menurut saya lebih singkat lagi CNC dan hasilnya itu lebih presisi mungkin. Kita lanjut. Kekurangan berduduk. Tidak dapat proses horizontal. Memerlukan daya tinggi, tidak fleksibel, butuh keahlian. Oke, benar. Tidak dapat proses horizontal. Oke, benar. Tidak proses. Maka dari itu, perusahaan industri molding apapun itu pasti menggunakan mesin CNC. Kenapa? Mesin CNC itu banyak tipenya. Yang paling banyak digunakan di bidang produksi itu mesin CNC 3 eksis dan 5 eksis. Itu dia bisa, kalau 3 eksis memang tidak dapat proses horizontal. Tapi untuk 5 eksis kemungkinan bisa dapat memproses bagian horizontal. Memerlukan daya yang tinggi, sama aja. Tidak fleksibel, butuh keahlian. Oke, lanjut. Ini adalah tentang bagian-bagian dari milling manual atau bor duduk. Di sini ada spindle yang berfungsi sebagai penggerak kut atau pencengkam serta memegang mata bor. Yang kedua, drill feed handle
merupakan handle pada mesin bor yang berfungsi untuk menurunkan dan menaikkan spidol dan mata bor ke benda kerja. Yang ketiga, drill. Mata bor merupakan alat foto yang berfungsi sebagai pembuatan lubang atau alur. Nah, drill ini mungkin banyak diameternya. Mata bor tuh banyak dari yang kecil sampai yang terbesar. Dan untuk profil itu dia menggunakan yang namanya end mill. End mill juga banyak ukurannya. Oke, yang keempat, table. Meja geser merupakan bagian yang berfungsi untuk meletakkan benda kerja, biasanya diletakkan dengan adanya penjangkauan penguncian. Kelistrikan merupakan penggerak utama yang terdiri dari motor listrik, kabel power, dan saklar on off. Fan valve berfungsi sebagai pengatur kecepatan mesin bor. Oke, lanjut. Ini bagian-bagiannya. Oke. Untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Kalau ada kekurangannya mohon dikoreksi. Saya juga manusia biasa. Kadang ada salah, ada benarnya. Kalau ada salah mungkin bisa dimaafkan. Kalau benar, terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.